Kebetulan bahwa desa Sembungan ini terletak di tengah-tengah Pulau Jawa yang ketinggiannya dari permukaan laut sampai desa ini 2.400 meter dari permukaan laut. Dan desa ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa, yaitu ada Telaga Cebong seperti di situ itu, terus Gunung Skunir, tempat sunrise. Jadi alhamdulillah kehidupan masyarakat di desa ini mayoritas petani. Nah, setiap harinya semua orang-orang Sembungan itu ke ladang untuk menggarap lahan pertanian kentang. Ada yang panen, ada yang menyemprot kentang, ada yang menanam. Ya, orang di sini itu semuanya tani. Penghasilnya kalau tiap kali satu panen ya sekitar 15 jutaan lah. Dijual di Jakarta kadang ada yang beli, langsung beli dari Jakarta masuk ke desa Sembungan, beli di sini dibawa ke sana biasanya. Karena di sini mayoritas agamanya Islam dan berakidah ahli sunnah wal jamaah NU. Kalau saya selaku pemerintahan beda dengan kiai ya, beda dengan ulama. Siapa saja boleh tinggal di desa kami asal jangan membawa aliran yang sesat. Itu bisa saja asal jangan merusak masyarakat yang sudah ada di sini. Mengapa desa ini kok hanya satu golongan? Memang dari pemuka-pemuka agama khususnya NU di sini kita pertahankan. Karena apa? Karena supaya di desa ini itu tidak ada satu permasalahan di antara satu dengan yang lain atau golongan satu dengan yang lain, untuk menjaga kerukunan khususnya desa ini. Yang kedua, ini adalah dari kegiatan-kegiatan NU ini sudah kita teliti dari beberapa sumber, karena ini tidak menyalahi atau tidak menyimpang daripada sunnah-sunnah Rasul. Andaikan ada golongan yang lain bahwa NU ini banyak bid'ah, namun setelah kita teliti bahwa kita harus mengikuti jejak para ulama yang terdahulu, karena tidak mungkin kalau kita tidak mengikuti para ulama yang dahulu, tidak mungkin. Fitnah itu kalau kita ambil dari kesimpulan yang lain adalah yang kita lakukan adalah bid'ah yang hasanah, jadi bukan bid'ah yang dhalalah.
Yang sering kita lakukan pada yang menganut ahli sunnah wal jamaah NU itu sendiri, yaitu kegiatan-kegiatannya untuk menunjang supaya ibadah kita lebih daripada pengertian-pengertian yang sudah. Artinya kita setelah kita menjalankan wajib yang 5 waktu, kita tambah dengan sunnah-sunnah yang lain, dan kita tambah amalan-amalan yang lain juga, seperti pada malam Jumat. Nah, itu ada tadarus Al-Quran, khususnya di lingkungan Ustadz itu sendiri, itu yang setiap malam Jumat atau dua Jumat sekali itu harus mengkhatamkan 1 Al-Quran. Bagi orang-orang yang sudah tua itu ada kegiatan seperti tahlilan. Nah, itu bergilir. Jadi ke rumah satu, yang ke rumah dan yang lain itu setiap malam Jumat. Dan di sini ada 9 golongan. Yang tingkat remaja itu 1 malam Jumat 2 kali. Ba'da maghrib itu simakan. Jadi 1 membaca, itu yang 2 menyimak. Itu ba'da maghrib sampai isya. Nanti ba'da isya itu juga membaca Al-Quran bergilir di rumah ke rumah, namun tidak secara disimak, hanya membaca 1 juz 2 urat, 1 juz 2 urat. Itu yang kegiatan yang rutin. Terus pada malam Kamis itu ibu-ibu fatayat dan muslimat itu juga mengadakan sistem seperti orang-orang laki-laki tersebut. Jadi ada yang tadarus Al-Quran, juga ada yang membaca Yasin dan tahlil. Itu setiap malam Kamis. Ini kegiatan bagi orang-orang dewasa, artinya orang-orang tua pada malam Kamis. Terus pada malam Isnin itu khususnya fatayat muslimat itu mengadakan kegiatan membaca kitab Al-Berjanji. Itu Al-Berjanji, itu muslimat fatayat. Terus anak-anak muda remaja itu juga mengadakan demikian juga, namun bukan Al-Berjanji, yang dibaca itu adalah duror, seperti yang diajarkan Habib Syekh. Adanya pendidikan di sini adalah untuk membudidayakan anak agar tetap NU adalah al-muhafadzah al-qadim sholih wal ahdu bil jadidatil aslah, yang artinya melestarikan sesuatu yang sudah bagus yang ada dan membuat sesuatu yang baru ketika hal yang baru itu akan lebih baik. Kiranya dengan demikian di Semuan ini khususnya di lembaga-lembaga, karena kebanyakan remaja dan anak-anak di sini kebanyakan santri. Pertama mencari ilmunya keluar ini lewat pesantren. Yang kedua kalinya berawal dari lembaga di TPG ini sendiri juga ada istilahnya pelajaran diniyah, yang mana diniyah itu juga mengacu kepada ilmu-ilmu dari para ulama-ulama yang salaf, yang mana ulama salaf itu tetap komitmen kepada sebuah haluan ahlus sunnah wal jamaah. Untuk melestarikan NU di Sembungan, ya sifatnya itu berawal dari al-muhafadzah, dijaga dulu, dijaga. Setelah dijaga itu memang betul-betul bisa dilestarikan, bisa dianggap itu semuanya baik, enggak tentang keagamaan itu memang bagus, ya dilanjutkan, sehingga ya kami tetap semangat untuk menjaga sedemikian. Harapannya begini,
semuanya orang tua itu pasti punya anak. Nah, dan harapan orang tua itu sendiri, andai kata apabila orang tua sendiri, orang tuanya itu sudah meninggal dunia, terus anak-anak tersebut itu masih berguna bagi orang tua itu sendiri, karena ini mengambil dari sabda Rasul bahwa setelah wafat sudah putus amalnya kecualinya 3 perkara, yaitu salah satunya adalah anak soleh dan solihah. Lah itulah yang jadi pegangan. Jadi memang jadi para pendahulu kita yang sudah mengikuti itu NU itu sendiri, dan kita mengambil dari hadis-hadis yang sahih bahwa itulah harapan-harapan daripada orang tua yang sudah meninggal dunia, bahkan orang-orang tua yang sudah tua itu sendiri. Saya berharap kepada semua, khususnya di Sumbungan ini, karena awal dari dasar generasi muda yang ada di Sumbungan juga pengetahuannya tentang KNU-an itu sudah sedemikian mantap, berawal dari Ibnu dan sampai ke Angsornya, sampai ke Banom-Banom yang lain. Itu saya kira insya Allah nanti ke depan NU di Sumbungan tetap akan biasa bertahan dan mudah-mudahan juga berkembang. Harapan kami adalah mempertahankan caranya ya persatuan dan kesatuannya di desa kami, terus mempertahankan seperti ada guyub rukun itu, karena kalau kita sudah kecampuran dengan yang lain kan kita sangat repot akan mempersatukan seperti satu golongan.